Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Mertanur Arifah dengan NIM A1A323009. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mengerjakan tugas hukum pidana, yaitu analisis satu jurnal dan satu buku. Jurnal yang saya analisis yaitu berjudul Kebijakan Hukum Pidana dalam menyelesaikan kekerasan bullying di sekolah, yang ditulis oleh Yusnanik Bahtir. Bullying di sekolah melibatkan murid, guru, dan sivitas sekolah, menyebabkan trauma seperti dendam, rasa takut, dan gangguan konsentrasi belajar. Anak berhak atas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bullying didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk menyakiti orang lain secara berulang. Dari perspektif kriminologi, ini merupakan kejahatan sosial. Dalam hukum pidana, KUHP dikategorikan sebagai kekerasan terhadap tubuh manusia, seperti penganiayaan terdapat dalam pasal 351 sampai 355, atau kekerasan bersama pada pasal 170. Penanggulangan bullying dibagi menjadi dua panel, yaitu setelah kejadian melalui pengadilan, dan yang non-penal yaitu pencegahannya. Non-penal meliputi informasi, konseling, sosialisasi hukum atau agama, dan pembentukan empati. Proses akademis seperti pendekatan pribadi, perdamaian, mediator melalui guru BK, keterlibatan orang tua, dan sanksi akademik yang digunakan. Penanggulangan bullying mirip dengan tindak pidana umum dengan prioritas pada pencegahan non-penal dan alternatif akademis sebelum hukum pidana dilakukan. Selanjutnya, analisis buku yang berjudul Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan yang ditulis oleh Francisca Novita Ewen Anora SHMH MHum dan kawan-kawan. Dalam buku ini juga membahas kasus bullying terhadap anak pada halaman 76. Dalam buku ini membahas secara umum istilah bullying identik dengan tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Bullying sendiri merupakan perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa-siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Adapun bentuk-bentuk bullying di sekolah dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu bullying fisik. Bullying fisik ini meliputi tindakan seperti menampar, memukul, menginjak, menjagal, meludahi, memalak, melempar menggunakan barang, serta menghukum dengan berlari keliling di lapangan atau push up. Bentuk bullying yang kedua yaitu bullying verbal, di mana bullying verbal ini seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di muka umum, menuduh, dan menyebarkan gosip serta menyebar fitnah. Bentuk bullying yang ketiga yaitu bullying mental atau psikologis. Bullying bentuk ini merupakan jenis bullying yang paling berbahaya karena bullying bentuk ini langsung menyerang mental atau psikis korban, seperti memandang sinis, meneror lewat pesan atau SMS, mempermalukan, dan mencibir. Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, bullying adalah tindak pidana. Pasal 80 junto pasal 76C memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Pasal 76C berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 berbunyi ayat satunya yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ayat 2 dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta
rupiah. Selanjutnya ayat 3, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mati maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah diatur dalam pasal 21 sampai pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang intinya adalah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Selanjutnya, kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakatnya dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada anak usia dini, dan memberikan pendidikan karakter dan menanamkan budi pekerti pada anak. Berdasarkan yang telah saya analisis, maka dapat disimpulkan bahwa pihak baik orang tua, keluarga, hingga pemerintah memegang peran dan tanggung jawabnya masing-masing guna memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhnya hak asasi anak. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.